o şerefsiz haini? Iskender pun bertanya, di mana aku bisa menemukan pengkhianat itu? Jadi, Iskender selain tampan, dia juga pintar. Dia menyamar dengan menjual nama Safiyah Sultan, sehingga pengikut dari Safiyah Sultan percaya dan memberikan informasi padanya. Ya, namanya juga ibunya pintar. Pastilah keturunannya juga pintar ya. Şerefsiz haini. Kita beralih lagi kepada Qasem. Numan pun berkata, jadi kamu adalah Qasem Sultan yang terkenal itu. Sultana yang anti peluru, yang memberikan emasnya kepada orang-orang. Seorang sultana yang telah melakukan amal. Qasem pun menjawab, jangan biarkan mereka membodohimu. Kamu hanya akan mati demi sedikit koin. Kamu masih bisa pergi kabur. Numan pun bertanya, apa maksudmu? Qasem pun menjawab, aku akan memberikan 100 kali lebih banyak emas daripada yang mereka berikan. Kamu akan kaya. Namun Numan menjawab, kaya? Kaya dan mati. Siapa yang kamu pikir kamu bodohi? Sultan Ahmed akan memenggal kepalaku. Qasem pun menjawab, aku akan berjanji padamu. Kamu akan diampuni. Aku akan melindungimu. Namun Numan hanya menjawab, makan saja makananmu. Lalu ia pun pergi dari sana. Yemeğini yesen. Di luar, Numan menemui Idris. Numan berkata, aku tahu wanita itu sangat penting, tapi aku tidak menyangka sebanyak ini. Idris pun bertanya, memangnya siapa wanita itu? Numan pun menjawab, kita telah menculik seorang sultana, Qasem Sultana. Di dalam, sembari makan, Qasem mendengar perbincangan Idris dan Numan. Numan berkata lagi, mereka telah membodohi kita Idris. Kita akan mati hanya demi beberapa koin emas. Idris pun menjawab, aku sudah mengatakan padamu, kita tidak bisa mempercayai Nasupasa. Numan pun berkata, Qasem Sultan menawariku kesepakatan. Jika kita melepaskannya, dia akan membuat kita menjadi kaya. Namun aku tahu dia pasti berbohong. Kita akan dibunuh ketika kita meninggalkannya. Idris pun bertanya, katakan padaku apa rencanamu? Numan pun menjawab, aku tidak percaya siapapun Idris. Besok kita akan pergi dari sini. Kita akan memberikannya pada bandit Jalali. Sultan'a da Celali reislerine desin. Kembali ke istana. Raja berada di ruangan Qasem. Dia menciumi baju Qasem. Gel. Tidak lama Haci masuk. Haci pun melaporkan bahwa Iskender telah menemukan jejak Qasem Sultan. Raja pun langsung segera pergi. İskender'e haber yollamış. Yerini tespit etmişler. Halime sedang membuat pakaian untuk Mustafa. Nasıl olmuş? Halime lalu bertanya pada Dilruba, bagaimana menurutmu? Dilruba pun berkata, itu sangat indah. Apakah itu untuk Mustafa? Mustafa için mi? Gel. Tidak lama Menekse lalu masuk. Menekse melaporkan bahwa mereka telah mengirimkan dokter ke ruangan Pangeran Mustafa. Halime pun terkejut mendengarnya. Halime bertanya, ada apa dengan Mustafa? Menekse pun menjawab, aku tidak tahu Sultana, yang ku tahu hanya itu saja. Yalnızca bu kadar malumat alabildim. Kembali kepada Qasem, ia pun terus berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Akhirnya ia pun berhasil. Namun kita beralih dulu ke istana. Mustafa hastalanmış, neden bana... Halime lalu datang menemui Humasa ke ruangannya. Halime berkata, mengapa tidak seorang pun memberitahukan tentang Mustafa yang sakit? Humasa pun marah dan berkata, beraninya kamu Halime, beraninya kamu masuk tanpa izin. Halime pun menjawab, maafkan aku Sultana, aku mendengar Mustafa sakit. Aku hanya tidak tahu apa yang kulakukan. Aku sangat khawatir. Aku tidak bisa tenang mengenai hal itu. Setidaknya aku bisa melihat putraku. Biarkan aku melihat putraku. Humasa pun menjawab, Halime, jangan bicara seperti kamu tidak tahu. Kamu tidak diizinkan untuk pergi. Halime pun menjawab, itu melukaiku sangat banyak. Aku ingin melihat putraku, tapi kamu mengatakan itu dilarang. Humasa pun menjawab, setelah dokter selesai memeriksanya, salah satu dari mereka akan datang padamu dan lalu menginformasikan kepadamu. Sekarang,
Kamu pergi kembali ke ruanganmu. Dengan terpaksa Halime pun pergi dari sana. Dairene dön. Hadi. Kembali kepada Kosem. Ia pun berjalan keluar. Orang di luar nampak masih tertidur. Kita kembali kepada Halime lagi. Halime pun berbicara dengan Hachi. Şehzadem. Halime berkata, Mustafa sedang sakit. Hachi pun menjawab, jangan khawatir Sultana, dokter sedang merawatnya. Dia akan baik-baik saja. Halime menjawab, aku harus melihatnya Hachi atau aku akan jadi gila. Kumohon bantulah aku, bawa aku padanya, kumohon. Ona götür. Sultanım. Namun Hachi menjawab, aku tidak bisa melakukannya. Kamu tahu itu dilarang. Halime menjawab, apa maksudmu aku tidak bisa? Apa maksudmu aku dilarang? Yasak. Ben olmasaydım. Jika bukan karena diriku, maka kamu sudah mati sekarang. Aku menyelamatkan nyawamu. Apakah kamu ingat? Ölümden kurtardım seni. Fakat Hachi pun merasa terancam. Ia pun berkata, tapi apa yang harus aku lakukan Sultana? Bana bir can borcum var. Ya şimdi ödersin. Canını kendi ellerimle alırım. Halime pun menjawab, kamu berutang hidupmu padaku. Bayar itu kembali, atau aku sendiri yang akan membunuh dirimu. Kembali pada Kosem, ia pun kini telah berhasil lari dari rumah penyekapan itu dan ia berada di hutan. Namun sayangnya, Numan Aga berada di sana. Numan pun menangkapnya. Numan berkata, kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Di sisi lain, Iskandar nampak sedang memacu kudanya. Kembali kepada Kosem, ia pun dibawa kembali oleh Numan. Hatun kaçıyor, siz hala Numan marah kepada teman-temannya. Wanita ini melarikan diri dan kalian semua masih tertidur di sini. Bangun idiot. Ahmaklar, kalkın! Di sisi lain, raja dan rombongan juga nampak memacu kudanya.